Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjutkan kajian-kajian kita, ya minum kopi dulu. Aku sudah diperingatkan oleh saudara-saudari kita, nggak tahu mbak atau mas itu, jangan banyak-banyak minum kopi Gus gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, aku ini kadang-kadang harus dikurangi gitu ya minum. Terima kasih atas nasihatnya supaya jangan banyak-banyak minum kopi. Tapi kadang-kadang ya pingin ngopi gitu. Makasih ya sudah dikasih nasihat. Kita akan lanjutkan kajian-kajian kita ya. Sebelumnya aku akan baca komentar dulu. Wah, ini sering hang sekarang. Ayo sayang, jangan hang kamu. Oke. Komentarnya ada di huruf D. Di huruf D ya, itu di kajian yang baru kemarin ya, Desember, bulan diskusi relasi Islam dan Kristen di huruf D gitu. Aku nggak tahu apa ini pendatang baru atau gimana ya, dan aku nggak anti kritik loh ya, aku dikritik suka, tidak anti kritik aku. Tapi kan tidak semuanya kritik itu benar, gitu loh. Kalau nggak benar ya tak benar no, gitu. Ya, oke, ini gini dia bilang di huruf D ya. Kamu baca di huruf D. Nah begitu mas, kalau menerangkan pakai ayat Quran, mungkin maksudnya Quran ya. Dia ngetiknya Quran gitu. Atau dia pakai bahasa Inggris, dialek Inggris nggak tahu lah. Aku jawab, sampean sudah lihat, aku nggak tahu ini mbak atau mas, sampean sudah lihat videoku berapa kali? Coba, minimal kau lihat, ya karena itu sudah ada 300 ya, 100 video lah kamu lihat. Ya, kamu tonton dulu videoku 100, baru kamu komentar begini. Karena kalau kamu tak tanya, kamu bisa jelaskan sama aku, di video mana aku nggak pakai ayat Quran? Coba. Di video mana kamu bisa tunjukkan aku nggak pakai ayat Quran? Perlunya papan tulis ini supaya secara pertanggungjawaban intelektual itu bisa dipegang ya. Aku selalu tulis di sini. Ya, tapi nggak apa-apa lah, mungkin kamu orang baru. Ya, aku ucapkan selamat datang dan semoga betah bareng teman-teman ngaji bareng di channel ini gitu ya. Makanya kamu tonton dulu minimal 100 videoku baru nanti kamu komentar. Karena kalau kamu sudah tonton, kamu nggak akan bilang begini, ya. Karena aku selalu mengutip ayat Quran. Oke, lanjutnya. Cuma masih kurang kalau lebih lengkap penjelasannya pakai bahasa asli Arabnya. Kan katanya nggak pakai bahasa terjemahan. Jadi balik ke bahasa Arabnya. Jadi juga begitu. Aku kan sudah bilang, aku ini nggak bisa baca bahasa Arabnya. Bahkan aku sering tanya sama anakku, aku nggak bisa. Ya sebetulnya bisa lah, tapi aku lebih baik ngomong just for myself lah, gitu ya. Masa nggak bisa baca ya bisa, cuman nggak. Kalau diukur dengan parameter-parameter tata bahasa Quran ya nggak karu-karuan. Jadi aku lebih baik ngomong nggak bisa. Dan aku sudah dari dulu ngomong aku nggak bisa loh ya baca Arabiyunnya gitu.
Makanya aku baca terjemahannya. Maka dari itu aku tulis di sini, kan? Aku kan selalu ngomong, tolong cek di anumu, di Al-Qur'anmu, ya. Nanti mungkin aku ada salah baca, salah apa gitu. Jadi kalau kamu kurang Arabiunnya, kamu kan punya Al-Qur'an ya, lihat aja Arabiunnya di anumu, di Al-Qur'anmu. Kenapa? Aku sudah bilang tadi, aku tidak bisa baca Arabiunnya gitu. Ya, bahkan aku sering tanya sama anakku. Tetapi jangan coba-coba sama aku. Ya. Kalau mau coba-coba boleh. Mau ayat mana yang didiskusikan boleh. Ayo. Ya, tidak ada masalah. Karena aku punya metodologi tersendiri gitu. Kalau aku akan berdiskusi tentang satu ayat, aku akan pergi ke apa ya? Guruku, ya. Aku kupas tuntas ayat itu sampai seberapa. Gitu. Ya, aku gitu, metodologiku yang aku pakai gitu. Jadi meskipun aku tidak bisa baca bahasa Arabnya, ya memang di sini berpikir gitu ya, bukan bagus-bagusan makhraj gitu, bukan baca Arab pandai-pandaian itu bukan di sini, tempatnya bukan di sini gitu. Ya, kalaupun aku pakai bahasa terjemahan, aku selalu mengatakan bahwa terjemahan itu banyak yang salah. Dari mana aku bisa mengatakan itu salah? Kalau aku nggak ngerti bahasa Arabnya, bahasa Arabiunnya. Kan gitu. Jadi, di sini itu forumnya berpikir, bagaimana kita menganalisa ya firman-firman Allah itu dengan pendekatan-pendekatan nalar atau logika kita begitu. Ya, enggak mungkin lah aku nggak ngerti sama sekali. Cuman kan aku memang kalau untuk diperdengarkan itu enggak, jelek lah bahasa Arabku. Ya gitu ya Mas ya. Mas atau Mbak nggak ngerti aku ini ya. Itu penjelasanku, semoga bisa dipahami gitu. Oke, sekarang kita akan melanjutkan diskusi kita ya. Tema kajiannya, sebentar ini nggak bisa jalan ya. Oh gini. Tema kajiannya adalah, kamu lihat di huruf L ya. Ini teman kita Kristen gini. Ini mumpung aku mau nanggapi ya. Tapi jangan dikira terus-terusan aku mau nanggapi, enggak gitu ya. Karena aku orang yang tidak bisa menari di atas gendang orang lain, tidak mau aku, ngapain? Kalau orang lain mau menari di atas gendang yang aku tabuh, monggo. Tapi kalau aku suruh menari di atas gendang orang lain, tidak mau aku. Apa urusanmu? Ya, jadi ya mumpung aku lagi mau nanggapi, tapi lain kali mungkin aku tidak akan tanggapi ya. Karena apa? Ya aku tidak mau diatur-atur orang. Ini teman Kristen ini kemarin tanya tentang apa namanya itu, pembantaian bayi, dan aku sudah jelaskan kan, sudah aku jelaskan. Karena dia tidak terima aku bilang bahwa pembantaian bayi itu sandiwara. Kan gampang, kalau nggak terima bagaimana pertanggungan jawabnya si Markus, Lukas, dan Matius itu? Markus, Lukas, dan Yohanes, kan itu aja diselesaikan sudah, nggak usah berbelit-belit di sana sini gitu kan. Dan akhirnya dia lari lagi sekarang, tidak ada nabi dari bangsa Arab. Nah ini aku mumpung mau nanggapi ya tak tanggapi, tapi kalau nanti nggak mau aku, nggak mau, tuh apa ya. Ini aku juga punya irama tersendiri, nggak mau ikut irama orang lain. Oke, aku tanggapi untuk teman Kristen kita ini ya. Judulnya, tidak ada nabi dari bangsa Arab. Ini. Tidak ada nabi dari bangsa Arab ya.
Tentunya tak kasih tanda tanya. Tidak ada nabi dari bangsa Arab. Seharusnya dilengkapi lagi. Tidak ada juga nabi dari bangsa Yunani dan Romawi. Gitu. Jadi supaya lengkap, gitu ya. Kan spektakuler itu. Tidak ada nabi dari bangsa Romawi dan bangsa Yunani. Gitu. Karena apa? Kekristenan itu terjerat dalam paradigma Yunani dan Romawi. Padahal Kanjeng Nabi Isa Yesus mengatakan, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Yunani, bukan dari bangsa Romawi. Tapi kan dablek. Kalau pengikut Kristen, ya, Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Tapi tidak taat sama omongannya Kristus gimana? Sudah jelas kok, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi yang diikuti bangsa Romawi, bangsa Yunani. Kan repot. Gitu ya. Ya, oke lah. Aku akan coba kasih jawaban ya. Bukti kalau Ishak cikal bakal Israel adalah pewaris estafet kenabian dan turunnya tidak ada, dan turunannya tidak ada nabi dari Arab. Lah kalau memang turunannya Ishak, mana ada di Arab? Gimana kamu? Bukti kalau Ishak lah cikal bakal Israel. Ya, betul. Adalah pewaris estafet kenabian. Ya, betul. Al-Qur'an tidak membantah ya. Terus yang anehnya ini, dan turunannya tidak ada nabi dari Arab. Maksudnya turunannya siapa? Turunannya Ishak. Hah? Kan kacau, kerangka berpikirnya kacau. Ya. Kacau kerangka berpikirnya. Tidak sistematis. Ishak anak perjanjian kekal antara Abraham dan Allah, bukan Ismail. Kejadian 7:11. Wah, perjanjian kekal. Pertanyaanku, janjinya apa sih? Janjinya apa? Coba. Ishak anak perjanjian itu yang dijanjikan itu apa? Bunyinya apa? Bunyi perjanjiannya itu apa? Mau dibeliin mobil, mau dikasih gunung, mau dikasih onta, apa janjinya? Mau dijadikan nabi. Terus tidak ada nabi selain dari bangsa Israel. Coba, janjinya apa sih? Anak perjanjian itu apa? What is the meaning of apa anak perjanjian itu? Anak perjanjian itu apa? Yang dijanjikan itu apa? Kan harus jelas. Ya. Alkitab dia bilang ini. Ishak adalah anak tunggal. Anak tunggal dari siapa? Hah? Anak tunggal dari siapa? Kan harus jelas kamu ngomong. 3. Alkitab menerangkan anak dari gundi atau budak Ismail hanya diberi sekedar pemberian saja. Pemberian apa? Terus Ishaknya diberi apa? Ismailnya diberi apa? Apa yang diberikan kepada Ishak dan tidak diberikan kepada Ismail apa? Ini nggak jelas ini. Ishak anak sah dari istri sah Sarah dan mendapat hak waris penuh semua harta milik Abraham. Dan kejadian gini. Nggak perlu itu. Ini yang nomor 5 ini kok aneh ini. Masalah pencarian jodoh anaknya saja Abraham sampai turun. Apa hubungannya jodoh sama Nabi? Itu loh, apa hubungannya? Ya, kalau kita lihat perjanjian lama, ya, itu orang-orang Yahudi tidak boleh itu kawin dengan orang non-Yahudi. Karena apa? Dikhawatirkan
nanti akan menyembah Allah lain. Gitu. Dan itu terwariskan sampai kepada Islam. Karena kan ini satu sumber dari Allah. Dalam Islam itu tidak boleh kawin campur. Jadi pelarangan kawin campur antara Islam dan bukan Islam, antara orang pemeluk dinullah bukan dinullah, itu teman-teman Islam juga harus tahu. Itu bukan barang baru, sejak zaman perjanjian lama sudah dilarang. Karena implikasinya berat. Bagaimana kita akan mendidik anak kita? Kalau bapaknya nyembah Allah, mamanya nyembah berhala. Atau mamanya nyembah Allah, bapaknya nyembah berhala. Ya, ini teman-teman Islam juga harus tahu. Larangan itu sudah ada sejak perjanjian lama, bukan hanya di dalam Islam. Bahwa kita tidak boleh kawin campur. Itu bukti bahwa semua dinullah ini ya berasal dari Allah. Ya. Oke. Terus apa lagi ini? Artinya anak pewaris kenabian maupun pewaris harta tunggal Abraham tidak diberikan kepada Ismail melainkan kepada Ishak. Artinya anak waris kenabian artinya anak pewaris kenabian maupun pewaris harta tunggal Abraham tidak diberikan kepada Ismail melainkan kepada Ishak. Kita buka ya. Kamu ngutip ayat 17:9. Coba aku baca sini. Aku juga belum baca. 17:9 apa bunyinya? Ini kitab Kejadian. Karena menarik ini, kalau omonganmu benar menarik ini. Tapi kalau itu hanya asumsimu, ya nggak ada artinya. Coba kalian teman-teman Islam juga buka 17 ayat 9. Kejadian 17:9. Keluaran Kejadian 17:9. 17:9 ini ya. Kejadian 17:9 ya. 8:9. Begini. Lagi firman Allah kepada Abraham, ya, firman Allah kepada Abraham, ya. Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu temurun. Itu yang 9 itu. Ya, 17:9. Sebentar, ini error lagi. 17:9. Ayo dong sayang. 17:9 ya. Sebentar. Dia tadi kutip berapa? Aku lupa. 17 sampai berapa? Aduh. 17:19 yang dia kutip. Sorry. 17:19. Nah ini. 17:19. Tetapi Allah berfirman. Sorry, bukan tadi. Tadi 17:9. Ternyata yang dia kutip 17:19. Begini dia bilang. Artinya anak pewaris kenabian maupun pewaris harta tunggal Abraham tidak diberikan kepada Ismail melainkan kepada Ishak. Dalam kurung dia mengutip Kejadian 17:19. Kalau soal harta waris aku tidak masalah lah ya, ambil aja. Tapi yang masalah kenabian ini yang perlu aku kritisi. 17:19. Ini aku bacakan. Di kitabmu baca juga. Tetapi Allah berfirman, tidak melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Perjanjian yang kekal. Janjinya apa? Ada ngomong. Apa ini seperti katamu ini apa? Lari dia. Sebentar. Artinya anak pewaris kenabian maupun pewaris harta tunggal Abraham tidak diberikan kepada Ismail melainkan kepada Ishak. Aku nggak masalah yang lain. Harta ambil lah harta. Yang aku garis bawahi kenabian. Ada nggak di sini bahwa kenabian hanya diberikan kepada Ishak, tidak diberikan kepada Ismail? Kamu kutip ayat 17:19. Nih, baca. Ada di sini.
Aku belajar Bible itu perjanjian lama perjanjian baru bukan sehari 2 hari. Ya. Makanya aku tertarik, ada ngomongan seperti ini benar nggak? Kalau benar kan menarik untuk didiskusikan, berarti ada informasi baru. Ternyata nggak benar, ngawur ternyata. Aku baca lagi yang 19, bunyinya begini, 17, 19. Ya, ini supaya tahu nih, mana tuh? Ini 17, 19. Nih ya, ini 18, berarti yang sebelah sini 17 kalau dibalik. Nih ya, nih ya, ini yang 19 ya. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Titik. Ini masuk ayat 20 dia. Apa ada di situ dikatakan bahwa Nabi itu hanya kepada Ishak, kepada Ismail? Enggak, gitu. Repot. Beragama kalau pakai perasaan, nggak pakai otak, ya gitulah. Sedangkan di sini arealnya areal otak, gitu loh. Perasaan itu nanti. Perasaan itu untuk menjaga kebenaran. Tetapi kebenaran itu dicari oleh otak, gitu loh. Ya, catat kalian supaya ngerti semua. Kebenaran itu dicari oleh otak. Setelah mendapatkan kebenaran dijaga oleh perasaan. Catat ya. Perasaan itu nggak bisa untuk mencari kebenaran, gitu. Karena kalau dia sudah senang meskipun itu salah, ya dianggap benar saja. Gitu loh. Orang perasaan. Nah, di sini ini tempatnya mengelola otak, bukan perasaan, gitu loh. Oke. Ya Allah ya Robbi, kok sulit terus leh. Kenapa ini leh? Ya, aku sudah jawab itu ya. Ini lagi. Ketika garis kenabian Ismail terputus 2600 tahun tanpa sebuah manuskrip, arkeolog sejarah pra-Muhammad, benturan ini tersirat pula pada Quran 29-27. Waduh, hebat amat. Benturan apa? Benturan apa? Kok asik banget narasinya. Terjadi benturan. Ya. Begini. Aku jelaskan ini dulu. Ketika garis kenabian Ismail terputus 2600 tahun tanpa sebuah manuskrip, arkeolog sejarah Muhammad, pertanyaanku, apakah sesuatu yang tidak terdapat dalam manuskrip tidak dapat terdalam arkeolog? Terus itu dianggap tidak ada? Mana level tertinggi antara manuskrip dan arkeologi? Kita berbicara agama. Kalau kita berbicara agama tidak bisa tidak, ya. Referensi tertinggi itu kitab suci. Gitu loh. Arkeolog, manuskrip itu sifatnya mendukung. Kalau ada ya tambah bagus. Aku tidak menafikan. Kalau tidak ada ya tidak masalah. Tetapi kalau ada memang lebih bagus. Artinya apa? Keberagaman itu tidak bisa dibenarkan atau disalahkan hanya berbekal dengan manuskrip dan arkeologi. Meskipun manuskripnya nggak ada, arkeologinya nggak ada, kan belum tentu bahwa apa yang dimaksudkan itu tidak ada. Bisa saja manuskripnya hilang atau bukti arkeologinya hilang. Karena kita berbicara 2600 tahun yang lalu loh. Bukan 26 jam yang lalu. Ya? Oke, itu aku jelaskan. Tetapi kalau kitab suci mengatakan ada, meskipun tidak ada bantuan dukungan manuskrip, meskipun tidak ada bantuan arkeologi, ya kita tetap terima sebagai sesuatu yang ada. Karena kitab suci itu omongan dari yang maha tahu. Gitu. Sederhana saja kok logika berpikirnya. Oke, aku menarik yang diulang begini. Sejarah Muhammad, sejarah pra-Muhammad benturan. Ini tersirat pula pada Quran 29-27. Menarik ini. Quran 29-27.
Benturan. Yang namanya benturan itu harus ada dua. Maksudnya 29, 27 itu benturan sama apa ya? Di sini nggak dijelaskan. Benturan sama apa? Lain kali kalau komentar yang jelas ya. Jangan seperti ini. Ini benturan. Kalau benturan itu kan mobil benturan sama tembok. Kalau mundur nggak lihat-lihat ya. 29, 27. Ini aku baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakob, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Benturannya di mana? Benturan dengan apa? Benturannya di mana? Coba. Justru kalian-kalian itu seharusnya angkat topi sama Al-Quran. Al-Quran ini dari Allah, ya. Dinumlo, Yahudi Nasrani sampai milat Abraham, aku sudah jelaskan berkali-kali, itu juga dari Allah. Makanya Al-Quran ini berkata jujur, meskipun Yahudi, ya, itu kemudian Nasrani, garisnya itu dari bangsa Israel, Al-Quran tetap sampaikan penghormatan. Apa katanya? Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakob, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Seharus tambah ayat ini sebetulnya kalau nalar kita itu jalan, bukti bagaimana Al-Quran itu berbicara berdasarkan objektif. Sesuatu yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Berarti dia tidak pilih kasih meskipun bukan orang garis Arab. Ya. Tapi bukan berarti Ismail tidak nabi. Gitu loh. Jadi kalau kamu bilang benturan yang mana? Saya nggak tahu. Ya. Tuh. Aku sudah jelaskan. Seharusnya kalian justru angkat topi, berterima kasih. Ternyata Al-Quran tetap menghormati kenabian. Karena semua nabi juga kami hormati. Bahkan kalau kamu baca nih ya, kamu baca di surat Al-Baqarah, surat 247, itu Al-Quran mengatakan bahwa mereka bangsa Israel itu bangsa yang dilebihkan. Itu loh. Bukan bangsa Arab, bukan. Terus kurang gimana Al-Quran? Kurang objektif. Al-Quran ngomong, kamu baca di surat Al-Baqarah 47 itu. Bangsa Israel itu bangsa yang dilebihkan gitu. Masalah nanti penafsir ada yang bilang itu yang dulu bukan yang sekarang, itu ya urusan penafsir lah. Kalau menurutku itu masih berlaku sampai sekarang. Buktinya George Soros itu Israel, Yahudi, satu manusia bisa menggoncang ekonomi dunia ya. Bangga hebat itu. Kan? Karena aku harus berbicara begini karena ini akademik, nggak boleh aku ndak objektif gitu ya. Kalau memang begitu ya aku bilang begitu. Oke, ya. Ini apalagi nih perlu aku komentari. Sebentar. Ini aduh, dia sudah memorinya sudah penuh atau gimana ya? Sulit. Jadi aku nggak bisa cepat gitu. Oke. Aku mau kasih gini aja lah. Cerita gini aja lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sering diangkat dalam perdebatan Islam Kristen ketika berbicara kenabian itu ada dua topik utama. Ya, yang nanti aku kasih tahu sama kalian semua kenapa dua topik utama itu selalu menjadi primadona ya. Yang satu anak budak. Ini ya. Yang satu anak budak. Ya. Satu anak budak. Nanti yang kedua itu
Anak yang dikorbankan. Nih. Anak yang dikorbankan. Ini selalu menjadi perdebatan yang menjadi topik primadona ya. Anak budak dan anak yang dikorbankan. Begini, Kanjeng Nabi Ismail ya. Di sini aku gini aja. Kalau aku baca itu panjang, maka aku gambar sketsa saja ya. Ini Kanjeng Nabi Ismail. Sorry. Ini Kanjeng Nabi Abraham. Itu pertama datang namanya Abram, langsung berubah menjadi Abraham ya. Ya sudah, kita ke Abraham aja lah. Ibrahim oke lah. Abraham ya. Ini dari Babel sana, Babilonia sana. Sudah bawa istri namanya Ibunda Sarah. Kemudian dia pergi ke Mesir. Dari Mesir membawa lagi satu wanita namanya Hajar. Ya, sama Sarah ini tidak punya anak. Akhirnya Sarah menyuruh Pak Abraham untuk menikahi Hajar. Maka lahirlah Ismail. Ya. Tak lama kemudian lahirlah Ishak. Oke. Sampai sekarang berita yang kita terima dan itu tertulis secara tekstual di sini di Bible terjemahan ini bahwa Hajar itu budak. Aku ngajak kalian berpikir dulu ya. Tapi kalau dianggap budak enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti aku selesaikan. Aku tapi ngajak kalian berpikir dulu. Abraham itu dihadiahi oleh Raja Mesir. Ya. Pertanyaannya, sesuatu yang menjadi hadiah dari seorang raja itu barang yang berharga atau barang yang tidak berharga? Itu loh. Coba kamu pikir dulu. Barang yang berharga atau barang yang tidak berharga gitu. Karena ini pembunuhan karakter ini. Ya. Ujungnya aku mau bertanya, Hajar itu budak atau putri raja? Gitu loh. Atau putri raja? Nggak mungkin raja itu memberikan budak. Yang diberikan mesti putrinya. Masalahnya, kenapa seorang raja mau memberikan putrinya kepada Abraham? Karena rajanya juga tahu Abraham ini bukan orang sembarangan. Ya, beliau inilah nanti yang akan menjadi cikal bakal yang menurunkan para nabi. Dulu. Jadi rajanya tahu, makanya putrinya dikasihkan. Cuman kan mainstream mengatakan bahwa Hajar itu seorang budak. Lah budak untuk apa? Masa raja kasih hadiah budak? Ya, tapi oke lah, nggak masalah. Karena juga aku tentunya belum bisa memberikan kajian secara menyeluruh, secara holistik tentang Hajar itu budak atau putri raja ya. Oke lah, aku ikuti aja budak. Oke, nggak masalah. Ya. Terus masalahnya kalau budak kena apa? Kalau Ismail itu ya anaknya budak, kenapa rupanya? Ini nanti kan kalau kita tarik ujungnya ke Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Pertanyaanku, kalau budak kena apa? Apakah karena Ismail itu budak, maka keturunannya dari garis Kanjeng Nabi Ismail adalah Kanjeng Nabi Muhammad budak, terus dia nggak punya hak kenabian? Apa begitu?
Terus terang aja. Ya. Apa karena Ishak ini ya anaknya apalah istri gitu ya. Ini dianggap gundik gitulah. Atau gimana ini untuk membedakannya. Terus hanya Ishak yang punya gelar hak kenabian sehingga menurunkan dari Ishak, nanti ada Yakob ya, dan berikutnya sampai Musa sampai Kanjeng Nabi Isa. Apa begitu maumu? Jadi ini nggak dianggap keturunan, ini keturunan gitu. Iya. Aduh, gimana kalian ini? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kalian tahu nggak? Aku sudah jelaskan dulu. Apa bedanya anak dan keturunan? Tuh dulu. Kalau kamu nggak tahu bedanya anak dan keturunan, aku menjelaskan sampai besok pagi pun ya, kamu tetap aja nggak ngerti. Ya, tetap aja bodoh. Tapi kalau kamu ngerti, insya Allah kamu akan menjadi pintar. Gitu ya. Apa sih bedanya anak dan keturunan itu? Kamu lihat kajianku yang sebelum-sebelumnya. Videonya apa? Lupa aku. Ya. Yang jelas supaya lebih menghangatkan suasana kita yang dingin ini. Anak belum tentu keturunan. Keturunan pasti anak. Catat itu. Supaya bodoh-bodohmu ini hilang. Ya. Anak belum tentu keturunan. Kalau keturunan pasti anak. Oke. Berikutnya, garis keturunan kita, agama-agama din samawi, bukan ardi ya. Kemarin kan aku udah jelaskan agama samawi, agama ardi. Itu menggunakan patriark, bukan matriark. Garis keturunan itu diambil dari garis bapak. Artinya apa? Kita menarik garis keturunan itu dari jalur laki-laki. Paham di sini? Oke. Karena apa? Kalau ini belum paham, aku sulit akan menjelaskan kamu bahwa budak atau bukan budak mamanya itu tidak mempengaruhi apakah terus anaknya dianggap keturunan atau tidak, bukan di situ, ya. Oke. Sekarang aku tanya sama kalian. Bani Israel itu ada berapa sih? Coba. Ayo. Atau gini lah dulu. Anak Israel itu ada berapa? Yakob itu anaknya ada berapa? Coba. Kalau kamu tahu. Yakob itu anaknya 13. Tahu kamu? Anaknya Yakob itu 13. Ya. Yang satu namanya Dina, satu-satunya perempuan. Ngerti? Sedangkan yang 12 anaknya itu laki-laki. Maka disebutlah 12 bangsa Israel. Ya. Supaya kamu tahu nih. Nih, aku tak jelaskan dulu. Nih. Nih ya. Nih. Perhatikan sini. Kamu tahu nih. Ini Lea. Ini budaknya Silva. Ini Rahel. Ini budaknya Bilha. Kita lihat berapa anaknya. Anak dari Lea itu ada Ruben, Simon, Levi, Yuda, Isakar, Zebulon.
Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? 6. Anaknya dari Silva ada Gad, ada Eser. Anaknya dari Rachel ada Yosef, ada Benyamin. Anaknya dari Bilha ada Dan, ada Naftali. Jelas di sini? Oke, sebentar, hilang lagi dia. Ya, harap maklum lah begini. Peralatannya adanya begini ya, harap maklum. Sebentar, semoga gambarnya keluar lagi. Aduh. Sebentar. Ini kita terkendala teknis ini. Nggak mau keluar lagi dia. Nah, ini ya. 12 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Ini disebut apa 12 ini? Yakob's family, keluarga Yakob. Inilah bangsa Israel, keturunan Israel. Ya, keturunan Israel ini ya. Keturunannya ya. Kamu tahu, Gad, Eser itu mamanya apa? Budak kan? Tapi masih dihitung sebagai keturunan kan? Oke. Dan Naftali, ini mamanya siapa? Budak kan? Tapi masih dianggap keturunan kan? Karena kalau tidak ada Gad, tidak ada Eser, tidak ada Dan, tidak ada Naftali, nggak lengkap 12. Ngerti kamu? Nah sekarang, Dina kemana Dina? Kok nggak ada? Kenapa Dina nggak dianggap keturunan? Coba. Karena Dina itu perempuan. Ngerti? Dina itu perempuan ya. Dina itu nanti anaknya dari Lea. Ya. Kamu bisa baca di Kejadian 30:21. Kejadian, aku ini hapus lah ya, sudah jelas ini kok. Sudah jelas. Di Kejadian 30:21. Dina, anaknya Lea. Dina ini tidak dihitung keturunan. Karena apa? Karena dia perempuan. Sedangkan Gad dan Eser, anaknya Zilpa, tetap dihitung meskipun mamanya budak. Tapi karena apa? Karena dia laki-laki. Begitu juga Dan, Naftali itu anaknya Bilha, itu juga tetap dihitung keturunan. Karena apa? Dia laki-laki walaupun mamanya budak. Nah sekarang kalau kamu bilang Ibunda Hajar itu budak, oke lah, oke, aku akan terima. Meskipun aku katakan bukan budak, tapi oke lah, demi diskusi kita berjalan. Tapi apakah kamu anggap kalau anaknya budak terus bukan dianggap keturunan? Jawab. Kamu anggap kalau mamanya budak, anaknya nggak dianggap keturunan? Itu masalahnya. Ya. Jadi gini, aku cerita dulu nih, Berapa menit, Le? Berapa menit? 43 ya. Supaya kalian tahu ya. Mulai dari Esau. Esau itu anak pertamanya Ishak. Anak sulung ya. Kamu tahu kan bagaimana pentingnya kesulungan? Yang keduanya Yakob. Gitu kan. Mamanya namanya siapa? Ribka ya. Ribka. Tolong kalau aku salah dikoreksi ya. Ribka. Ingatku Ribka. Oke. Terjadilah sebuah, katakannya bilang ditipu ya, ditipu, bilang nggak ditipu ya, nggak ditipu karena gobloknya si Esau juga ya bisa. Hak kesulungannya itu digenti oleh Esau, digenti roti atau apa gitu, roti dan semangkuk kacang merah, sop, berupa sop gitu loh. Akhirnya diberikan roti dan semangkuk kacang merah diberikan kepada Esau, dan hak kesulungan Esau berpindah ke Yakob, gitu ya.
Di lain kali Esau sadar, dia tahu bahwa dia ditipu 2 kali. Ditipu hak kesulungan dan ditipu pemberkatan. Karena akhirnya yang diberkati oleh Ishak yang karena sudah rabun itu bukannya si Esau tapi si Yakob tadi. Gitu loh. Esau emosi, punya rencana untuk membunuh adiknya Yakob. Ribka mamanya tahu, Yakob disuruh lari ke rumah pamannya Laban. Itu loh ya. Makanya disebut terus nanti Israel. Isra itu apa? El itu ya Allah itu El. Eli lama sabaktani. Ya. Isra itu perjalanan malam. Makanya surat Al-Isra itu ya, itu perjalanan malam. Nanti di sini juga ada bicara masalah batu. Ya, batu ya. Makanya kamu kalau ngomong batu hitam kamu baca Bible dulu supaya nggak keliru. Batu ya. Terlalu lama kalau aku baca ini kejadian berapa ini ya. Enggak lah. Terlalu berbelit-belit. Bukanya lama aku. Akhirnya Laban menerima ponakannya Yakob. Ya. Setelah itu Yakob senang sama Rahel. Maka disuruh kerjalah berapa tahun aku lupa gitu ya. Berapa tahun. Setelah tahunnya terpenuhi, Yakob nagih janji, mana Rahel, mana anaknya yang dulu aku minta sesuai perjanjian kita, aku sudah kerja sama kamu sekian tahun gitu. Aku lupa berapa tahunnya gitu. Akhirnya oh ya aku kasih, gitulah gampangnya ya, dikasih anaknya, dikasih terus pesta lah gitu, pesta perkawinan ya. Nah ternyata paginya baru tahu yang dikasihkan oleh Laban itu bukan Rahel, ternyata Lea kakaknya. Nah ini juga kalau pendeta-pendeta yang blow on itu nggak ngerti. Kecuali kalau yang memang cerdas ya, itu ngerti. Kenapa kok Yakob itu baru tahu kalau yang dikasihkan itu Rahel kok bukan Lea? Kok yang dikasihkan itu Lea bukan Rahel gitu. Kok taunya itu pagi, kenapa? Inilah bukti ya bahwa syariat menutup aurat itu sudah ada sejak dulu. Jadi ininya brukut, orang Jawa bilang ya, tertutup semua. Orang kan Yakob nggak bisa bedakan mana Rahel, mana Lea. Dikasihkanlah sama bapaknya. Ternyata setelah ya namanya kemanten baru tahulah ya kan. Besok pagi dilihat, loh kok kakaknya Lea yang dikasih, orang yang aku minta Rahel kok. Protes si Yakob sama Laban. Laban bilang, oh di sini nggak boleh. Adik itu mendahului mbaknya, nggak boleh menikah, harus mbaknya dulu. Ya, akhirnya terjadi kesepakatan, ya sudah kamu tambahin lagi kerja ikut aku. Ditambahin lagi berapa tahun gitu sampai waktunya terpenuhi. Akhirnya Rahel dikasihkan. Maka dua kakak beradik ini dinikahi semuanya oleh Yakob. Berikut ditambah bonus, yaitu dari Lea itu dikasih budak Zilfa, dari Rahel dikasih budak Bilha. Ternyata terjadi ya hubungan persaingan tidak sehat antara Lea dan Rahel. Masalah apa? Masalah anak. Zaman dulu itu siapa yang paling memberikan banyak anak itu yang paling disayangi, yang paling merasa dimuliakan. Maka si Lea nggak mau kalah, dikasihlah Zilfa, budaknya suruh menikahi. Si Rahel juga nggak mau kalah, dikasihlah Bilha. Akhirnya dinikahi juga. Maka dua istri, dua budak dinikahi semua sama Yakob dan melahirkan 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Maka semua sebetulnya anaknya Israel itu adalah 13. Cuman yang 1 Dina perempuan, dia tidak terhitung sebagai keturunan Israel. Nih, supaya kamu tahu. Ya. Jadi aku nggak keberatan kamu kalau kamu anggap bahwa Ibunda Hajar itu budak. Monggo, silahkan. Tapi itu tidak akan menggoyahkan sebuah argumentasi bahwa
hak kenabian itu atau hak keturunan itu tidak dilihat siapa mamanya, tapi dilihat jenis kelaminnya apa. Jadi Dina itu perempuan, dia anak tapi bukan keturunan. Tapi kalau yang 12 ini laki-laki, ya anak ya keturunan. Itu loh. Ya. Oke. Itu kalau aku baca Biblenya panjang itu ya. Makanya aku cerita aja, tapi intinya begitu. Nanti kalau kamu kurang puas, lihatlah di Kejadian ya. Di Kejadian. Kalau anak-anak Israel itu di Kejadian 35, 22b sampai 26. Panjang-panjang itu ya. Oke, ini tentang anak yang anak budak. Sudah kita selesaikan ya. Sudah kita selesaikan dengan kesimpulan sementara, mau ibunya budak kek, mau ibunya bukan budak kek, nggak ada masalah, tetap aja dianggap keturunan, karena keturunan itu tidak dilihat dari ibunya tapi dilihat dari jenis kelamin, gender. Clear ya? Nggak ada masalah. Clear. Jadi seandainya, aku ulangi lagi, ibundanya Kanjeng Nabi Ishak itu budak, itu bukan berarti ibundanya Kanjeng Nabi Ismail itu budak, bukan berarti Ismail tidak dianggap sebagai keturunan Abraham. Gitu. Oke. Satu poin selesai. Berapa jam? 51. Ya, kita tambah lagi. Panjang-panjang dikit nggak apa-apa lah. Anak yang dikorbankan. Oke, anak yang dikorbankan. Aku cerita dulu nih tentang anak yang dikorbankan ini. Dulu sempat diskusi antara Islam dan Kristen tentang siapa sih sebetulnya yang dikorbankan gitu. Si narasumber Kristen ini kan yang rese kan sebetulnya Kristen ini tentang ini. Tentang dua ini yang rese itu Kristen. Kalau Yahudi itu dia diam-diam aja, nggak ada masalah gitu loh. Ya. Seperti yang disalib itu Yesus atau bukan, Isa atau bukan, itu Yahudi nggak mau tahu itu. Dia tenang-tenang baik. Yang rese itu kan yang Kristen-Kristen ini. Siapa dengan ini? Ya. Padahal yang Yahudi itu tenang-tenang aja dia. Mungkin tanggapannya Yahudi yang lalu biar berlalu sudah, biar rame sana Islam sama Kristen. Apa begitu nggak tahu lah ya. Yang jelas Yahudi tenang-tenang saja, nggak ada masalah. Yang rese ini ya Kristen ini. Ya. Jadi begini, dulu itu diskusi tentang siapa yang dikorbankan antara Ishak dan Ismail ya. Di sini kan tertulis Ishak ini di Bible ini ya. Setelah narasumber Kristen mengajukan argumentasi bla 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 bla, ya, mantap lah argumentasinya, dengan satu kesimpulan yang dikorbankan Ishak ya. Berikut giliran narasumber Islam juga ngomong bla 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 bla, dengan satu kesimpulan yang dikorbankan Ismail kan gitu. Akhirnya terjadi debat. Setelah debat ruame, narasumber Kristen dalam tanda kutip agak kerepotan melayani argumentasi dari narasumber Islam. Yang menarik begini, aku mau sebut namanya nggak enak ya, nama pendetanya, nggak usah lah, ceritanya aja. Yang pendeta Kristennya ngomong gini, sudahlah, nggak usah rame. Orang yang akhirnya juga yang dikorbankan nggak ada. Jadi yang tadinya satu ruangan itu sepaneng serius, jadi ketawa semua. Ya memang kan akhirnya nggak ada yang dikorbankan. Ishak juga tidak, Ismail juga tidak. Terus ngapain kita tetap rame gitu ya. Aduh, itu diskusi yang akhirnya penuh dengan canda tawa gitu ya. Kalau di kejadian ini ya, teman-teman Kristen biasanya berpegang pada kejadian 22 ayat 2. Padahal situ disebut ya anak tunggal ya. Coba aku bacalah supaya enak.
Kejadian 2:22. Sebentar ya, pelan-pelan. Kejadian 2:22. Begini. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Tekstual, Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, ini kalau yang kemarin, saking aku males ngelayani ya, males jawab itu karena nggak begitu tertarik. Mana buktinya yang dirubah-rubah, gitu, yang aku bilang tentang takhrid? Ya ini buktinya. Dari Ismail dirubah ke Ishak. Gitu. Karena apa? Tidak ada sebuah kejahatan tuh yang sempurna sekali, tidak. Logikanya gampang saja sih. Ya. Ayat ini Allah berbicara kepada siapa? Apakah kepada Sarah? Sarah bukan nabi, bos. Dari semua ini yang menjadi ujung tombak pembicaraan itu nabi, dan yang jadi nabi itu Abraham, bukan Sarah. Ya. Jadi pada teks 22 ayat 2 itu firman-Nya, maksudnya firman Allah itu, ambillah anakmu. Mu-nya itu jatuhnya ke siapa? Coba aku mau tanya. Jatuhnya ke Abraham atau ke Sarah? Gak mungkin kan ke Sarah. Orang Sarah bukan nabi. Mu-nya itu Abraham. Oke. Terus kalimat berikutnya. Ambillah anakmu yang tunggal. Sudah jelas teksnya, anakmu yang tunggal. Dan kita tahu Ishak belum lahir, Ismail sudah lahir. Yang diajak ngomong itu adalah Abraham. Jadi ketika Allah ngomong sama Abraham, anakmu yang tunggal, itu kira-kira yang mana? Yang Ishak. Orang dibilang anak tunggal kok. Ya Ismail lah. Artinya Ishak belum lahir. Gitu loh. Sudah jelas kok, yang diajak ngomong itu Abraham, bukan Sarah. Jadi jangan coba menelikung ya. Oh ini anak dari Sarah. Dari Sarah apanya? Sarah itu konco wingking, orang Jawa bilang. Konco wingking, teman belakang. Yang megang peranan itu suami, bapak, laki-laki. Yang diajak ngomong Allah itu Ishak. Dan jelas Allah ngomong anakmu yang tunggal, siapa lagi kalau bukan Ismail? Kalau dia bilang anakmu yang tunggal terus Ishak, padahal Ismail lahir duluan lah, Ismail mau taruh mana? Oh itu dari ibunda Hajar, ini dari ibunda Sarah. Memangnya ibundanya siapa jadi pembicaraan di sini? Memangnya Sarah jadi nabi? Memangnya Hajar jadi nabi? Kan enggak. Makanya ya, kita berbicara bagaimana Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang terdahulu ya, yaitu Torah dan Injil. Itu teman-teman Kristen selalu menuntut yang dirubah mana, aslinya mana. Aku jawab sekali lagi, memang itu sesuatu yang sulit untuk dijawab. Karena apa? Kita berbicara bukan sehari dua hari, tapi berabad-abad yang lalu, sementara originalnya sudah tidak ada. Gitu loh. Ya ini aja, untung aja masih ada ini. Ini jelas dirubah. Karena di depannya anakmu yang tunggal, kok nyolono ke Ishak, ya harus ke Ismail dong. Gitu loh. Ya. Oke, tapi sebetulnya sekali lagi orang-orang Yahudi ini nggak ada masalah kok tentang itu. Yang masalah kan yang Kristen-Kristen ini, yang ngakunya Yahudi rohani itu. kok ada istilah Yahudi rohani gitu loh, jasmaninya nggak Yahudi. Ya gini lah ya, aku kasih tahu ya. Orang-orang Israel itu orang-orang egonya paling tinggi loh.
ya. Mereka itu membentuk stereotip. Stereotipnya apa? Yahudi itu harus Israel dan Israel harus Yahudi. Salah satu nggak dipenuhi, nggak mau mereka. Itu loh. Egonya tinggi orang-orang Yahudi itu, orang-orang Israel. Kok sekarang ada istilah Yahudi rohani apa Israel rohani itu nggak tahu aku. Kok bisa supaya diakui sebagai orang Yahudi gitu, sebagai orang Israel gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah berapa jam? 1 jam. Lebihnya berapa menit? 1 jam, masih 1 jam ya. Oke. Begini, kawan-kawan ya, begini. Teman-teman semua. Ini panjang ini ceritanya ya. Aku akan tuntaskan, cuman mungkin tidak berurut. Tidak hari ini, besok, lusa, enggak. Mungkin kalau aku aku teruskan. Makanya kalian juga harus mengikuti secara seksama ya. Karena aku juga ada teman-teman bilang suruh bikin, kalau berseri bikin playlist opo aku ya raru. Aku nih gaptek ya. Nggak ngerti aku gitu-gitu ya. Ya kalian lah harus apa? Benar-benar memperhatikan gimana caranya mencari sambungan-sambungannya supaya runut ya. Karena aku nggak mengerti. Maka aku bikin aja ini seri pertama. Ini nanti ingin berseri ini, tapi serinya aku tidak lanjut ya. Setelah ini mungkin aku akan menyelesaikan tentang ruang dan waktu, itu belum selesai. Masih ada 2 seri ya tentang ruang Yesus yang kita hubungkan dengan dimensi ruang dan waktu kemarin itu sebelum Natal kan. Tapi kan terpotong Natal, terus kita fokus kajian kita yang berhubungan dengan Natal ya. Sekarang ini Natalnya sudah selesai, kita kembali ke umum, nah seperti ini ya, umum. Tapi ini berseri, karena aku ada hutang ingin menjawab yang request dari teman cewek kita itu ya, lupa aku namanya siapa gitu, Nahem atau siapa gitu, lupa. Tentang surat An-Nisa ayat 1 ya. Insya Allah aku akan bahas itu setelah ini. Jadi ini aku bikin seri pertama, nanti seri kedua ketiganya akan aku bahas. Cuman tidak berurutan seperti tadi waktunya ya. Bisa-bisa besok atau lusa. Itu dan berikutnya aku kasih tahu kalian ya. Seandainya tidak ada nabi dari bangsa Arab ya, Bible itu babak belur Bible. Justru dengan adanya nabi dari bangsa Arab, Bible ini informasinya bisa dipenuhi lah ya. Kalau seandainya tidak ada, babak belur teman dia. Oke, tapi bagaimana kok bisa babak belur seandainya tidak ada nabi dari bangsa Arab? Itu nanti penjelasannya di seri-seri berikutnya. Terus berikutnya kita berbicara bangsa itu sebetulnya bukan sesuatu yang mudah loh, itu sulit ya. Kita harus tahu sejarah rinci gitu. Nah ini untuk teman-teman Islam khususnya ya. Aku sudah baca tadi, sebuah bangsa yang benar-benar disampaikan sendiri oleh Allah, diberi keunggulan terhadap bangsa lain itu ya bangsa Israel itu. Di surat 247 tadi itu. Di Al-Baqarah 247. Ini kan ini. Ini tekstual ini, Israel ini ya. Apakah, aku tadi sedang mengkaji tapi belum selesai. Apakah terjemahannya itu sudah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu. Karena setelah aku cari di situ tidak ada berbicara umat gitu. Ambil. Ini ya, aku tadi sempat baca sekilas ya. Surat 247 ya. 247. Ini ujungnya begini dia.
alal alamin, gitu loh. Alal alamin, dari semua umat yang lain di alam ini. Nah ini aku mau kaji ke guruku. Alal alamin itu sebetulnya apa benar ini terjemahannya dari semua umat yang lain di alam ini? Karena semua terjemahan mengatakan begini kalau aku baca keseluruhan ya. Wahai Bani Israel, ya ini cocok nih dengan Arabiunnya. Ya Bani Israel ilas guru ya. Ingatlah kepada nikmatku. Lati an'amtu yang telah aku berikan alaikum kepadamu ya. Wa ani dan aku telah melebihkan kamu. Fadal tukum dan aku telah melebihkan kamu. Nah ini yang jadi masalah. Alal alamin ini diterjemahkan dari semua umat yang lain di alam ini. Itu loh. Apakah terjemahan ini sudah benar? Aku mau cek lagi nanti ya. Tapi untuk sementara mainstream kita ikuti dulu bahwa Al-Quran berdasarkan terjemahan mainstream mengatakan bahwa bangsa Israel itu memang diakui Allah berikan kelebihan. Ya. Tuh. Bangsa Arab tidak ada teks yang mengatakan bangsa Arab seperti bangsa Israel, tidak. Nah, kurang fair seperti apa aku? Ya. Karena berpikir paradigma akademis begitu, dia tidak boleh bohong tapi dia boleh salah. Tidak seperti politisi tidak boleh salah, dia boleh bohong. Maka supaya selalu benar, politisi itu tidak apa-apa berbohong. Kalau dalam dunia akademis tidak boleh, dia berbicara objektif. Lah aku berbicara objektifnya begini kok, gitu. Ya, tidak ada bangsa Arab itu, tidak ada bangsa Israel yang ada. Oke, terus begini, ya. Teman-teman tahu Yaknisbah itu tahu ya Yaknisbah. Karena ada hadis mengatakan begini. Kenapa aku mencintai terjemahan Arab itu begini. Kenapa aku mencintai Arab? Karena aku orang Arab. Karena Al-Quran bahasa Arab. Karena bahasa surga bahasa Arab. Hadisnya begitu terjemahannya. Ya. Apakah terjemahan ini benar? Tolong kalian perhatikan. Di situ ada Yaknisbah. Ya, seperti gini loh, aku berkali-kali ngomong ya. Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Al-Quran itu bahasa rumpun Arab. Ya. Karena bahasa firman itu Allah sudah siapkan. Bahasa langit itu Allah sudah siapkan. Untuk apa Allah pinjam bahasanya manusia? Jadi semua kitab suci itu dalam satu rumpun bahasa yang sama, itu bahasa langit, gampangnya bilangnya gitulah. Bahasa firman sampai hurufnya juga ada. Nah, kemudian dari bahasa firman inilah nanti manusia membentuk bahasa budaya. Dan Arab itu budaya, Ibrani itu budaya. Jadi kalau kitab-kitab terdahulu yang turun kepada bangsa Ibrani itu bahasanya ya Ibraniun. Arab ya Arabiun, artinya rumpun. Artinya bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu adalah pengembangan dari bahasa langit ya bahasa firman itu yang diterima Adam pertama kali. Ketika dia sudah menjadi bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu menjadi bahasa budaya. Gitu loh. Makanya yang dimaksud oleh hadis itu adalah aku ini bukan terus disemakan aku ini orang Arab, bukan. Aku ini rumpun Arab. Ya, Al-Quran itu bahasa rumpun Arab. Di surga nanti bahasanya, di jannah nanti bahasanya bahasa rumpun Arab, bukan bahasa Arab. Ya. Oke, terus apa lagi? Anak yang dikorbankan sudah, itu sudah. Oke. Sekarang aku jelaskan. Ini berapa menit lagi? Berapa menit? 9 menit. Oke. Aku simpulkan sekarang ya. Kenapa sih ini menjadi primadona? Kenapa ini selalu menjadi primadona ini dalam diskusi Islam Kristen? Anak budak
anak yang dikorbankan. Kenapa? Karena yang dimaui ya, yang dimaui oleh teman-teman Kristen itu ya, bahwa Ismail, Kanjeng Nabi Ismail ya, karena dia anak budak, karena dia bukan yang dikorbankan ya, maka dia mau dipotong di sini. Gimana ya? Di sini dia dipotong. Tidak dianggap sebagai keturunan Abraham. Tidak. Tidak keturunan Abraham. Maunya begitu. Jadi Ismail ini mau dipotong. Ibarat rumput, sebelum tinggi, bawahnya dibabat dulu, selesai sudah. Gitu ya. Nah, kenapa Ismail mau dipotong? Karena dari Kanjeng Nabi Ismail ini nanti udah turun Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu loh. Jadi kepentingannya itu di sini sebetulnya. Nah, masalahnya kalau Kanjeng Nabi Ismail sudah dipotong, dia tidak punya hak kenabian karena dia tidak dianggap sebagai keturunan Abraham. Kan Kanjeng Nabi Muhammad selesai sudah. Nggak perlu repot-repot. Akhirnya apa? Terpotong juga, dia nggak punya kenabian. Kalau dia tidak punya kenabian, maka Islam itu tidak valid. Jadi muara dari semua ini adalah ingin memotong jalur Ismail, akhirnya memotong jalur Kanjeng Nabi Muhammad, akhirnya mengatakan bahwa Islam itu bukan warisan dari Bapak Abraham. Itu sebetulnya yang dimaui oleh mereka. Ya, tetapi malam ini aku sudah jelaskan kedua argumentasi anak budak dan anak-anak yang dikorbankan. Sudah aku jawab dengan tuntas. Sekarang pilihan ada di tangan Anda. Anda akan terima monggo, Anda mau tolak juga monggo, tidak ada masalah, ya. Dan nanti akan kita lanjutkan tidak ada nabi dari bangsa Arab, ya, di seri kedua. Dan untuk teman-teman yang Islam khususnya, tolong kalau sudah dapat kajian dari aku, kamu itu ojo meneng wae, jangan diam. Sampaikan juga ke yang lain, semampumu sampaikan, gitu ya. Supaya ilmu itu terus mengalir gitu. Kalau dari kalian menyampaikan kedua orang saja dari sekian banyak viewer, itu kan sudah lumayan gitu. Dan itu menjadi catatan amal solehmu. Aku ngajar kamu, aku dapat catatan amal soleh. Kamu ngajar orang lain juga, kamu dapat catatan amal soleh. Jadi jangan kamu ngerti terus kamu jegidek wae kalau orang Jawa bilang. Masuk meneng wae, kamu sampaikan gitu. Nanti kamu nggak ngerti tanya gitu, ya. Supaya saling bermanfaat lah hidup kita ini. Karena waktu kehidupan itu kan terbatas. Siapa tahu dari ini kita nerima amal-amal jariah gitu kan. Nggak tahu. Oke, itu dari aku. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Aku sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.